Lagi asik nugas, malah kepikiran sesuatu. Oh iya. Halo guys, ayo take video. Oke. 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 Nah guys, pertama-tama kita akan bahas perbandingan kebijakan praktik kesehatan di Indonesia versus di India. Kita akan melihat dari sistem pelayanan kesehatannya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, di Indonesia menerapkan sistem rujukan berjenjang yang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Tingkat primer merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter umum di fasilitas kesehatan pertama, seperti puskesmas dan juga posyandu atau klinik. Nah, lalu ada tingkat sekunder dan tersier yang merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter spesialis atau subspesialis. Pelayanan tingkat sekunder dan tersier hanya bisa diberikan jika pasien mendapatkan rujukan dari fasilitas primer. Nah, kalau di India sendiri, India memiliki sistem pelayanan kesehatan campuran yang terbagi menjadi 2 sektor, yakni publik dan juga swasta. Nah, kurangnya kapasitas sistem kesehatan publik untuk menyediakan akses ke perawatan berkualitas mengakibatkan evolusi sistem perawatan kesehatan swasta secara konstan dan bertahap. Nah, sektor swasta memainkan peran besar dalam penyediaan layanan kesehatan di India. Banyak rumah sakit swasta yang menawarkan layanan berkualitas tinggi, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor publik. Nah, sekarang kita lihat dari sistem pembiayaan kesehatan. Nah, sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia sendiri melibatkan beberapa kombinasi seperti pembiayaan oleh pemerintah, asuransi kesehatan seperti BPJS, sistem pembiayaan yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, implementasi lapangan sistem ini masih jauh dari kata sempurna karena kurangnya sosialisasi perubahan struktur di dalam BPJS sendiri. India sendiri, sistem pembiayaan yang mendominasi adalah pembiayaan secara pribadi. Meskipun terdapat program jaminan kesehatan seperti Ayushman Bharat, hal ini disebabkan cakupan dari program-program masih rendah, sehingga banyak masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa mengeluarkan biaya pribadi untuk perawatan kesehatan. Nah, sekarang kita masuk ke poin tantangan sistem pelayanan kesehatan. Meskipun ada kemajuan dalam struktur sistem pelayanan kesehatan, tantangan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia seperti kesenjangan akses antar daerah perkotaan dan pedesaan, serta pemerataan kualitas layanan tetap menjadi perhatian utama yang harus dimonitoring dan dievaluasi agar efektivitas dalam sistem pelayanan kesehatan dapat meningkat. Persebaran tenaga kerja kesehatan yang berfokus pada perkotaan juga merupakan hal yang harus dievaluasi dan harus dibarengi dengan pemerataan infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Di India, ketidaksetaraan kualitas layanan antara fasilitas kesehatan sektor publik suatu daerah dengan yang lain dan juga antar sektor publik dengan swasta perlu menjadi perhatian khusus. Sekarang kita akan membahas apa perbedaan kader posyandu di Indonesia dan ASHA di India. Keduanya mirip namun berbeda. Kita bahas apa itu kader posyandu. Kader posyandu ialah ibu-ibu atau perempuan di desa yang tugasnya mengecek tumbuh kembang balita seperti timbangan, berat badan, dan ukuran tinggi. Mereka membantu ibu hamil dan ibu baru melahirkan atau nifas. Mereka memberikan edukasi kesehatan untuk sehari-hari. Mereka mencegah stunting dengan membagikan makanan tambahan. Kebanyakan kader ini adalah perempuan sukarelawan dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan apa itu ASHA? ASHA adalah singkatan dari aktivis kesehatan masyarakat terakreditasi di India. Ini adalah program pekerja kesehatan masyarakat YHW khusus perempuan terbesar di dunia. Tugasnya adalah menjembatani warga desa dengan fasilitas kesehatan pemerintah, memberikan pelayanan kesehatan dasar langsung ke rumah dan mempromosikan kesehatan dan menjadi aktivis di tingkat masyarakat. Persamaan dan persamaannya keduanya memanfaatkan potensi perempuan lokal sebagai sukarelawan untuk membawa layanan kesehatan ke desa, mencegah masalah seperti stunting dan mengedukasi warga. Sedangkan perbedaannya, kader posyandu lebih fokus pada balita dan ibu hamil di sebuah desa, sedangkan ASHA lebih luas. Mereka menjadi penghubung resmi ke sistem kesehatan nasional, termasuk promosi dan advokasi. Inilah contoh dari buku Healthcare of All bagian 3 dari studi kasus ASHA yang sukses kurangin kesenjangan kesehatan.
Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus konsep penerapan dalam buku ini. Dan dari apa yang kami baca, yaitu yang terdapat pada bab 3, maka fokusnya adalah pada program ASA. Dan jika kita lihat dalam konteks lokal, maka di Indonesia juga memiliki program yang hampir sama dengan ASA ini, yaitu Kader Kesehatan Posyandu. Walaupun mereka ini tidak sama persis, namun mereka memiliki kesamaan, yaitu dalam segi penerapannya. Nah, Kader Posyandu ini adalah anggota masyarakat yang memiliki peran sangat penting, yaitu sebagai penggerak, penyuluh, serta pelaksana pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa maupun kelurahan. Nah, di Indonesia ada yang namanya program BPJS Kesehatan yang fungsinya mengelola Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Untuk akses pelayanan kesehatan, program ini merupakan program yang bagus. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak sekali masalah. Tidak jarang pasien pengguna BPJS mengalami beberapa kendala saat ingin mengakses layanan kesehatan, mulai dari pengabaian, kadangkala nakes juga. Staf rumah sakit sering mengabaikan penggunaan BPJS dan lebih memprioritaskan pasien umum. Selain itu, rumah sakit juga sering menolak pasien dengan kendala administrasi yang tidak sesuai prosedur, padahal kondisi pasien sudah mengkhawatirkan. Jika kita analisis lebih dalam, masih banyak tantangan untuk masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan, terkhususnya bagi masyarakat pedalaman dengan akses jalan yang kurang memungkinkan untuk dapat berobat ke puskesmas atau klinik terdekat. Nah, seperti yang kami baca dari sumber berita dari Inside Pontianak. Di Kapuas Hulu, warga Dusun Penolat, Desa Joki Tengah, Kecamatan Jongkong di Kabupaten Kapuas Hulu, dan mereka terpaksa memikul tandu membawa orang sakit menempuh perjalanan sekitar 2 jam menuju puskesmas. Cara itu terpaksa ditempuh karena kendaraan roda 2 maupun roda 4 tak mampu menembus kampung akibat jalan yang rusak. Sementara itu, transportasi air juga yang biasanya digunakan berhenti beroperasi karena sungai yang mengering akibat kemarau, sehingga warga tak memiliki alternatif lain. Kekurangan dokter dan perawat masih menjadi masalah serius, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. Tenaga medis cenderung lebih banyak di wilayah perkotaan. Dan dari situlah kita dapat menilai bahwa healthcare for all di Indonesia masih sulit diterapkan, selain dari segi pelayanan, infrastruktur juga mempengaruhi.